Halo pemirsa, bersama saya Putri Sintia Heriana yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam OTV. Pemirsa, beras merupakan bahan pangan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Namun, belakangan ini harga beras kian memuncak sejak 13 Mei 2024. Menurut kajian Perberasan Nasional dari Pusat Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, Ekuitas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, FEB UGM, harga beras naik diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Adapun beberapa faktor tersebut dimulai dari rendahnya pasokan dan ketidakstabilan produksi, perubahan pola panen, serta dampak dari pemilu lalu dikarenakan oleh para caleg yang gemar berbagi beras ke warga sekitar. Hal-hal ini menjadi permasalahan utama melonjaknya harga beras. Tidak hanya dikarenakan faktor alam, namun keterlibatan masyarakat dan pemerintah turut memberikan dampak yang signifikan. Tercatat sejak 13 Mei 2024, harga beras premium naik dari harga Rp13.900 per kilogram menjadi Rp14.900 per kilogram. Kemudian ada beras medium yang naik dari harga Rp10.900 per kilogram menjadi Rp12.500 per kilogram. Terlihat kenaikan harga beras mungkin tidak begitu besar. Namun, tentu dengan adanya kenaikan harga ini, juga membuat perubahan yang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama dari pihak produsen, distributor, serta konsumen. Untuk informasi lebih lanjut, kini rekan kami Triksi akan membawa Anda untuk mencari tahu bagaimana respon dan tanggapan masyarakat terkait naiknya harga beras. Baik, kita telah terhubung dengan rekan saya Triksi. Triksi, bagaimana respon dan tanggapan masyarakat Kampung Japat terkait naiknya harga beras ini? Iya, Putri dan pemirsa, bersama saya Triksi adalah Mas Gemau. Terkait dengan naiknya harga beras, tentu hal ini juga sangat berpengaruh pada proses jual beli dan juga pola konsumsi oleh masyarakat. Dan untuk itu, kini saya sedang berada di sebuah area yang ramai akan pembelanjaan yang disebut dengan Kampung Japat Emprat, terletak di Ancol, Jakarta Utara. Maka bisa kita lihat di sini, di belakang saya ada banyak sekali pengunjung dan juga pedagang-pedagang yang menjual barang-barang mereka, mulai dari barang-barang kuliner hingga pada kebutuhan sehari-hari seperti baju, barang-barang kebutuhan rumah, dapur, dan lain sebagainya. Dan bicara tentang naik harga beras, tentu hal ini juga akan berpengaruh pada bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, khususnya jika mereka membeli bahan konsumsi yang berbahan dasar beras seperti makanan. Untuk itu, saya akan pergi mencari orang untuk kita tanya bagaimana sih tanggapan mereka tentang naik harga beras, mulai dari sisi pedagang dan juga sisi konsumsi. Nah, di sini ada Bapak siapa, Pak? Parno. Parno. Nah, Parno, pastinya udah lama kan Bapak berjualan ketoprak di sini. Dan kira-kira ini kan Pak ada berita tuh harga beras tuh melonjak naik. Nah, kalau buat Bapak sendiri dengan naiknya harga beras itu apa ada pengaruh ke Bapak? Mungkin Bapak harus ada beli bahannya lebih mahal atau bagaimana, bisa dijelaskan Pak tanggapannya? Ada sih, cuma saya apa? Ya mau nggak mau ya itu yang namanya mahal. Masa kita mau nggak dibeli? Kita kalau nggak beli ya nggak dagang. Mau nggak mau ya kita ngikutin gitu. Berarti memang ada uang yang lebih harus Bapak keluarkan dari Iya sebelumnya ya, betul. Pak? Cuma saya kan tadinya 15, saya naikin cuma 7 doang. Oh, berarti Iya, sekarang ketopraknya 16.000. iya tadinya 15. Nah, dengan kakak siapa? Selina. Kakak Sherina pastinya sudah sering kan ke area Japat Emprat ini? Sering-sering. Nah, kalau begitu, belakangan ini kan Kak, ada tuh isu berita dengan naiknya harga beras. Nah, untuk Kakak sendiri nih, dengan ada kenaikan harga beras itu, apakah ada merubah sesuatu nih untuk Kakak memenuhi kebutuhan sehari-hari? Mungkin dalam konsumsi makanan, contohnya begitu Kak. Biasanya sih sebelum naik, rutinitasnya bulanan beli beras ya. Cuman karena naik, bikin kita anak yang kos gitu lebih milih beli makan di luar gitu. Oh, berarti memang kenaikan harga beras itu juga berdampak juga sama Kakak, memang harga itu memang naik. Iya, kayak lebih baik ngeluarin 10.000 untuk beli nasi tiap hari dibandingkan kayak berapa ratus gitu buat per bulan gitu. Oh, oke, begitu. Nah, pemirsa, berarti berdasarkan apa yang telah kakak ini tadi jawab, berarti memang harga beras ini memang juga berdampak, Pak, bukan pada pedagang saja, namun juga para pengunjung tuh, khususnya buat kakak tadi yang sebagai anak kos. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, untuk Iya, waktunya. sama-sama.
Pemirsa, seperti itulah tanggapan dari masyarakat setempat, mulai dari pedagang dan juga pengunjung yang ada di Kampung Jampat Emprat, yang mana kenaikan harga beras mungkin memang tidak terlalu berdampak besar bagi mereka, namun tetap ada sebuah perubahan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Putri, kembali ke studio. Terima kasih Triksi. Pemirsa, demikianlah laporan terkait naiknya harga beras. Selanjutnya kita akan beralih ke segmen sport. Bagi Anda pecinta jogging, kini Anda tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk berolahraga. Siapa sangka, museum arsip yang kita kenal sebagai tempat bersejarah ternyata juga bisa menjadi tempat berolahraga. Untuk selengkapnya, kini rekan kami Renaldi sudah berada di lokasi. Halo pemirsa, saya Renaldi Pitra Rohman. Saat ini saya sedang berolahraga di area Museum Arsip Nasional Jakarta. Olahraga umumnya dilakukan pada setiap pagi, termasuk saya yang rutin berjalan kaki untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah Museum Arsip Nasional Jakarta yang Anda saksikan saat ini. Selain dijadikan situs bersejarah dan cagar budaya untuk menyimpan arsip negara sejak zaman kemerdekaan, museum ini juga terbuka bagi ruang publik untuk acara penting atau acara besar. Dan tak lupa, terdapat area taman yang dapat digunakan bagi warga sekitar untuk beraktivitas maupun berolahraga. Yuk ikut saya berjalan di sekitar area Museum Arsip. Museum Arsip Nasional Jakarta terletak di Jalan Gajah Mada nomor 111. Museum Arsip Nasional letaknya cukup strategis, berada di jalan raya dan dekat dengan halte Transjakarta yang dapat diakses dengan mudah bagi warga sekitar untuk datang ke museum. Untuk area taman museum ini buka dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 6.00 hingga 8.00. Sedangkan untuk area dalam museum dibuka dari pukul 8.00 hingga 15.00. Untuk lebih tahu lebih lanjut, saya akan mewawancarai salah satu warga sekitar yang sedang beraktivitas saat ini. Permisi Bu. Ya, selamat pagi Mas. Iya Bu, Ibu sudah berapa lama ya berolahraga di gedung arsip ini? Saya berolahraga sudah cukup lama ya, sebelum masa pandemi. Kira-kira mungkin sudah bangsa 5 tahun deh ya. Apa sih alasan Ibu untuk memilih Museum Arsip sebagai tempat olahraga sih Bu? Pertama saya merasa ini tempat yang bagus untuk olahraga. Kedua, jarak dari rumah ke sini tuh nggak terlalu jauh dengan rumah tinggal saya. Nah, terus di sini tuh udaranya pun bagus karena tempatnya luas. Terima kasih Bu atas Oke, tanggapannya. Begitulah pemirsa tanggapan yang beragam dari warga sekitar mengenai area Museum Arsip Nasional yang dijadikan aktivitas olahraga setiap pagi. Ternyata tempat ini cukup strategis, nyaman, asri, dan terjangkau bagi Anda yang sedang mencari tempat untuk berolahraga sekitar atau sekedar mencari aktivitas refreshing di sekitar kawasan ini. Mungkin area Museum Arsip Nasional bisa menjadi pilihan yang bagus. Jadi, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi Museum Arsip Nasional untuk berolahraga? Atau ingin menelisik sejarah lengkap Museum Arsip Nasional? Demikian laporan lapangan dari Museum Arsip Nasional Jakarta. Saya Renaldi Pitra Rohman, pamit undur diri dan sekian kembali ke studio. Terima kasih Renaldi. Nah, pemirsa, menarik bukan? Selain Anda bisa berolahraga di kawasan Museum Arsip ini, Anda juga disuguhi dengan taman yang indah. Jangan lupa bahwa olahraga itu penting dan sehat itu mahal. Tapi jangan lupa, harga beras juga mahal. Nah, pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Putri Cynthia Heriana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.